Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentu kita berharap semoga ibadah sholat Jumat kita dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita senantiasa diberikan kemauan serta kemampuan untuk melakukan ibadah-ibadah selanjutnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, di antara peristiwa penting atau bahkan mungkin paling penting di bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada dua hal yang harus kita catat. Yang pertama, kedudukan atau status Isra dan Mi'raj itu sendiri di dalam syariat hukum Islam, dalam syariat Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Waktu bacaan tadi Allah menegaskan bahwa Allah telah mengisrakan atau memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Informasi di dalam Al-Quran, penegasan Allah di dalam Al-Quran, ditambah lagi bertegas oleh pengalaman Rasulullah menceritakan pengalaman beliau sendiri. Ini tentu suatu peristiwa yang sama sekali tidak bisa diingkari. Peristiwa yang sama sekali tidak bisa diingkari. Artinya kita wajib percaya. Peristiwa Isra dan Mi'raj pada saat itu dan sampai sekarang peristiwa yang sulit untuk dimengerti. Pada saat itu orang-orang musyrik menolak karena memang dari awal mereka menolak segala apa yang segala informasi yang disampaikan oleh Rasul. Bahkan mereka semakin menuduh Rasul macam-macam karena Rasul mengaku melakukan atau mengalami sesuatu yang sangat tidak rasional, yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat menurut mereka. Bahkan para sahabat pun yang tadinya sudah yakin betul beriman percaya menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat goyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai orang yang luar biasa setelah masuk Islam membela mati-matian dari Rasulullah, tapi ketika Rasul menyampaikan informasi Isra dan Mi'raj, Umar sempat bertanya-tanya. Umar mendengarkan penjelasan Rasul,
Tapi setelah penjelasan itu selesai, Umar belum bisa menerima. Sampai kemudian ketika semuanya sudah selesai, keterangan sudah selesai, akhirnya Umar menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, bagaimana apa yang diucapkan oleh Muhammad oleh Rasulullah SAW tadi? Sesuatu yang sulit untuk kita terima. Tapi Abu Bakar, orang yang sudah lebih dewasa daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan memang keimanannya jauh lebih lengkap saat itu, maka Abu Bakar mengatakan segala apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah benar dan aku mempercayainya. Bahkan kalau ada informasi yang lebih aneh, informasi yang lebih sulit dipaham daripada peristiwa ini, aku tetap mempercayainya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengikuti atau menerima pendirian dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab juga menerima. Tapi mungkin masih banyak. Hadirin rahimakumullah, segala keterangan Rasul, segala penjelasan Rasul berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj diterangkan dalam beberapa hadis, dalam beberapa kitab hadis. Sebagian mudah diterima, sebagian sulit untuk diterima. Namun secara umum kita wajib mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra disebutkan di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat 1. Sementara peristiwa Mi'raj itu dijelaskan oleh Al-Quran di dalam surat An-Najm. Di dalam rangkaian surat An-Najm dijelaskan, dalam rangkaian surat An-Najm dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Jibril mendekat kepada Nabi dengan sedekat-dekatnya dalam wajah aslinya, yang diriwayatkan mempunyai sayap 300 sebelah kanan dan 300 sebelah kiri, yang satu sayapnya itu panjangnya sejauh mata memandang. Pada saat itu kemudian Al-Quran menjelaskan Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk yang sama. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Di surat Al-Isra ayat 1 tadi dinyatakan bahwa salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan Nabi Muhammad SAW linuriyahu min ayatihi, agar Allah memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dalam peristiwa Isra, dalam rangkaian peristiwa Isra, Rasulullah SAW menceritakan melihat dan mengalami sejumlah hal yang itu semuanya mengandung pelajaran yang luar biasa bagi Nabi dan juga bagi kita umatnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW di dekat Sidratul Muntaha, di sana juga dijelaskan dalam surat An-Najm tadi, di surat di An-Najm ayat
18 laqad ra'a min ayat rabbihil kubra. Dalam surat An-Najm dikatakan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang sekali lagi yang penting bagi kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kita percaya bahwa Isra dan Mi'raj itu dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada uraian rincinya. Sebagian ada yang mudah kita paham, sebagian yang lain agak sulit kita paham. Maka boleh jadi dalam rincian-rincian itu kita ada yang yakin 100%, ada yang mungkin kita sebagian rinciannya, sebagian kita kurang yakin 100%. Apakah itu salah? Apabila kita sudah bisa memahami, tentu harus kita memahami sepenuhnya. Tapi seandainya masih dalam proses, kita masih sulit memahami, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin tidak mungkin Rasul akan berdusta sedikit pun, lebih-lebih berkaitan dengan urusan akidah dan syariat. Hadirin rahimakumullah. Hal kedua yang wajib kita catat adalah bahwa di antara Isra dan Mi'raj itu, di antara hasil Isra dan Mi'raj itu adalah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Bagaimana diriwayatkan awalnya Rasul mendapatkan perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Namun kemudian ada riwayat ketika telah selesai dari langit ke-7, Rasul turun ke bumi, lewat tiap-tiap langit itu ketemu para nabi. Di langit ke-5 ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasul ditanya oleh Nabi Musa, "Hai Muhammad, kamu dapat oleh apa?" Dapat oleh perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Coba minta dikurang, tidak mungkin umat akan mampu. Maka kemudian ringkasnya Rasul bolak-balik sampai 10 kali. Dari Nabi Musa naik lagi, Sidratul Muntaha, turun lagi sampai 10 kali, dan akhirnya tersisa 5 waktu sebagaimana yang kita alami sekarang. Kalau begitu, apakah belum ada sholat sebelum Isra dan Mi'raj? Sudah ada sholatnya, yaitu sholat Nabi Ibrahim 2 rakaat di sore hari dan 2 rakaat di pagi hari, sampai Isra dan Mi'raj itu. Maka Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Aku adalah orang yang paling pertama sholat di antara kalian. Aku 7 tahun sholat sebelum kalian sholat." Artinya Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi anak peliharaan Rasulullah SAW dan Khadijah, ketika suatu sore Rasul mendapatkan perintah sholat sore hari, kemudian paginya Rasul mendapatkan perintah sholat pagi hari, kemudian Rasul sholat bersama Khadijah. Ali bin Abi Thalib menyaksikan, maka kemudian Ali bin Abi Thalib berikutnya ikut sholat. Ali bin Abi Thalib adalah orang ketiga yang sholat bersama Rasul 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore, sampai tahun ke-7 Rasulullah SAW mengalami Isra dan Mi'raj. Saat itu sholat menjadi 5 waktu dengan 17 rakaat sebagaimana yang kita alami sekarang. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam berbagai kesempatan
ayat Al-Quran menegaskan dan juga hadis Rasulullah, kita harus menegakkan sholat, bukan hanya melaksanakan tapi menegakkan sholat. Oleh karena itu kualitas sholat itu ada 2 tahap. Kualitas sholat yang pertama adalah sah, kualitas sholat yang berikutnya adalah diterima. Agar sholat kita sah, kita harus memenuhi syarat-syarat dan rukun sholat. Harus suci dari hadas, dari najis, menghadap kiblat, berpakaian menutup aurat dengan pakaian yang suci, kemudian menghadap kiblat, kemudian masuk pada waktu yang telah ditetapkan, kemudian juga melaksanakan rukun-rukunnya dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Sementara untuk agar sholat kita diterima ada 7 syarat sebagaimana diuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama harus sah. Sholat kita harus sah dulu. Itu modal untuk bisa diterima. Kemudian berikutnya kita lakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, makanan dan minuman kita harus halal. Yang keempat adalah harus khusyuk. Itu syarat mutlak. Kemudian khusyuk itu oleh Imam Al-Ghazali diuraikan lagi. Yang pertama, hati kita bawa ke dalam sholat. Hati kita bawa ke dalam sholat. Kemudian berikutnya adalah at-tafahum, memahami apa yang kita ucapkan, memahami apa yang kita lakukan. Selanjutnya takzim, mengagungkan Allah yang kita hadapi. Selanjutnya adalah khauf, selanjutnya adalah raja, dan selanjutnya adalah hayat. Yaitu tingkatan khusyuk. Setidaknya bagi kita yang awam adalah kita bawa hati kita ke dalam sholat. Itu minimal khusyuk yang disepakati oleh para ulama. Adapun 3 syarat diterimanya sholat yang lain adalah, kalau yang syarat 4 kali mutlak, yaitu sah, kemudian ikhlas, kemudian makanan, minuman, pakaian, tempat enggak halal. Karena Rasul menyatakan manishtara sauban ba'asyarati dirahim fihi dirhamun min haram lam yaqbalillahu salatahu ma shalla fi. Barang siapa membeli pakaian harga 10 dirham, 1 dirham diantaranya barang haram, uang hasil haram, maka apabila pakaian itu dipakai untuk salat, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat khusyuk, 1, 2, 3, 4 mutlak. 3 syarat berikutnya adalah penunjang. Yang pertama, melakukan sholat di masjid. Yang kedua, melakukan sholat awal waktu. Yang ketiga, melakukan sholat berjamaah. 3 syarat terakhir ini adalah penunjang. Sementara 4 syarat yang pertama itu adalah mutlak. Semoga kita bisa meningkatkan ibadah sholat kita. Maka dengan bersama-sama memperingati, merayakan hari Isra dan Mi'raj ini, oleh kita adalah kita bisa meningkatkan atau memperbaiki sholat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ولي يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم